Terima kasih buat hambanya, Pastor Surbakti, juga Ya, kasih. tim pelayanan dan juga hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang ada di The Power of Love. Sorry, pakai handphone saya. Nggak apa-apa. Nggak bawa, saya lagi luar kota, lagi di Siantar. Ya, Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur tadi Pujuha ini sudah membawa kita dalam hadirat Tuhan lewat puji-pujian penyembahan yang luar biasa, sekalipun beberapa kalimat kata kita kurang paham karena bahasa Jawa. Puji Tuhan. Dan kita bersyukur bahasa apapun yang kita pakai, yaitu luar biasanya karena bahasa itu berasal dari Tuhan. Tuhan kita pasti paham ya. Jadi kita tidak mesti harus pakai satu bahasa untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, serta untuk komunikasi dengan Tuhan dan menikmati berkat firman Tuhan. Dengan bahasa kita pun Tuhan tahu. Ya, semua karena cinta kasih Tuhan, karena kemahakuasaan Tuhan, karena Allah kita Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita sharing firman Tuhan dari Kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Mungkin juga sudah sering kita baca bersama atau sharing bahkan mungkin khotbah ya, tentang perikop ini, dari kejadian ini. Bagaimana antara Abram dan Lot itu tanda kutip berbagi tempat ya, berbagi tempat. Puji Tuhan. Ya, ya kita baca, bagi Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dari Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau di kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya, ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempatmu engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu, tanah keturunanmu pun akan dapat dihitung juga.
Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ya, tema renungan kita hari ini adalah arah dan sudut pandang menentukan masa depan. Ya, arah dan sudut pandang menentukan masa depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai anak Tuhan dan juga terlebih sebagai hamba Tuhan, kita layaknya lah, idealnya lah, berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan menuntun kita, sehingga kita tahu kemana arah jalan yang harus kita tempuh. Ya, sebagaimana perjalanan bangsa Israel, kita lihat mereka dituntun melalui padang gurun. Namun Tuhan memberikan arahan tuntunan bagi mereka melalui tiang api dan tiang awan. Mereka tahu kemana mereka harus berjalan, karena ketika mereka disuruh berangkat dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu, mereka tidak tahu arahnya kemana, lewat mana, sampai di mana. Tapi karena mereka taat, ya sekalipun prosesnya tidak mudah, dan dari sekitar 450.000 orang yang berangkat itu, banyak juga yang bersungut-sungut akhirnya di perjalanan. Itulah orang-orang antara lain yang tidak paham ya masa depan yang sudah Tuhan tentukan. Karena sebenarnya masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Satu jaminan keselamatan sudah pasti bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, satu jaminan surga bagi kita, dan jaminan di mana penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita dalam perjalanan hidup kita, karena Dia Allah yang Immanuel, Dia ada berjalan bersama dengan kita. Jadi tidak serta-merta perjalanan kita mulus, tidak serta-merta perjalanan kita lancar semuanya, tidak serta-merta perjalanan kita jauh dari masalah-masalah. Ya, ada kalanya juga Tuhan izinkan ada problem, ada masalah, ada ujian. Namun ketika Tuhan dan karena Tuhan ada bersama dengan kita dapat mencapai tujuan kita sampai kepada masa depan yang sudah Tuhan tentukan itu bagi kita semua. Puji Tuhan. Saya yakin ketika kita membaca ini, kita melihat ada perbedaan yang sangat mencolok antara Abram dengan Lot. Ya, salah satunya adalah bagaimana Abram itu sekalipun dia kaya raya, ya barangkali secara jumlah kekayaannya itu lebih kaya Abram daripada Lot, keponakannya, ya. Karena di ayat 2 dikatakan adapun Abram sangat kaya, ya, sangat kaya. Jadi Lot tidak disebutkan sangat kaya juga. Berarti kemungkinan besar Abram lebih kaya dibandingkan dengan Lot. Namun kita lihat bagaimana pola hidup lifestyle daripada Abram sangat berbeda dengan Lot, ya. Kita lihat bagaimana Lot, ya, dia tidak ada di bacaan ini, tidak ada digambarkan bagaimana Lot itu memanggil nama Tuhan. Namun Abram sebagai seorang yang hidupnya juga berkenan kepada Tuhan, dikatakan di ayat yang keempat, ya, ayat yang ketiga supaya lebih lengkap, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ya, lalu di
ayat yang berikutnya juga kita lihat ayat yang ke-18 ya, bagian akhir. Ya, boleh kita baca semua. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Ya, ini gaya hidup yang dijalani oleh Abram sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pribadi yang berkenan ya kepada Tuhan. Lot tidak ada digambarkan di situ, tidak ada dijelaskan di situ, diterangkan di situ dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya, membangun mezbah bagi Tuhan, tidak ada di situ. Ya. Itu salah satu perbedaan yang sangat mencolok antara gaya hidup Abram dengan Lot. Oleh karenanya, ya, di antara kedua uh, tokoh yang kita baca ini di sini di perikop ini, kita melihat perbedaan yang sangat jauh antara kehidupan Abram dan Lot ya setelah pasal ini. Ya, karena ya sudah kelihatan bagaimana Abram membangun komunikasi yang baik, membangun hubungan baik dengan Allah. Ya, karena dia membangun bait Allah, membangun tempat pujian bagi Tuhan. Ya. Jadi kita lihat bagaimana satu kedewasaan. Ya, pertama itu dulu dari perikop ini. Satu kedewasaan yang berbeda antara Abram dengan Lot. Memang sih dari sisi umur juga ya tentu Abram lebih dewasa, namun dia tetap humble, dia tetap rendah hati. Ya, sebetulnya kalau kita melihat bagaimana caranya Abram ya berbagi tempat dengan Lot itu luar biasa, ya. Abram mengalah, mempersilahkan duluan. Lot memilih kemana dia harus pergi, ya, karena terjadi perkelahian antara gembala-gembala Abram dan Lot. Ya, karena tempatnya ya mereka kaya, banyak ternaknya, tempatnya juga mungkin relatif lebih kecil, ya, lebih sempit. Oleh karenanya mereka berbagi. Lalu Abram mempersilahkan Lot lebih dahulu memilih tempat kemana dia harus pergi. Dan Lot melihat ya melayangkan pandangannya di ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Ya, seperti taman Tuhan, bukan taman Tuhan ya. Seperti taman Tuhan. Jadi ya kasat mata kelihatan bagus, namun aslinya ya itulah akhirnya yang kita di pasal berikutnya kita lihat bagaimana Sodom dan Gomora dihancurkan, di bumi hanguskan, dibakar oleh Tuhan karena banyaknya pendosa-pendosa di sana. Hanya Lot dan juga anaknya keluar selamat dari tempat tersebut. Itu pun karena ada permohonan dari Abram, ya, ya apa namanya, yang dekat juga dengan Tuhan. Ya, itu salah satu perbedaan juga yang bisa bisa kita lihat ya antara Abram dan Lot. Ya. Lalu saudara kita melihat bagaimana kehidupan mereka di berikutnya ya. Kejadian kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 14 sampai dengan ayat yang pasal 19 sampai dengan pasal 19. Ya, kita lihat ya ketika ada peperangan antara raja-raja musuh daripada kota-kota yang ada di Sodom dan Gomora sekitarnya itu berperang, maka Lot menjadi ya tawanan ya. Lalu Abram ya berperang untuk menyelamatkan dia, menyelamatkan Lot ponakannya itu. Ya, kita lihat di Kejadian 14 ya bagaimana ketika ya raja-raja yang bermusuhan dengan raja-raja Sodom dan Gomora sekitarnya ya. Ya, ayat yang ke-8 tadi, lalu keluarlah, Kejadian 14 ayat 8.
Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, dan seterusnya, ya, mengatur barisan pelangnya di bagian perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, raja Elam, dan seterusnya. Ya, bagian akhir di ayat yang ke-9 dikatakan 4 raja lawan 5. Ya, di lembah Sidim di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja Sodom dan Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Ya, jadi setelah ada peperangan, lalu eh, raja Sodom dan Gomora lari, dan akhirnya mereka mati, ya, mati jatuh ke dalam sumur-sumur aspal. Lalu pada lari, ya, masyarakatnya, rakyatnya pada lari. Di ayat yang ke-12 dikatakan juga Lot, anak saudara Abram, serta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbanting kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol, dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang terlahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan. Jadi ada ketika tadi melangkah berbagi tempat, Lot memilih, ya, ke wilayah Gomora tadi, ke wilayah Sodom, wilayah Sodom dan Gomora, ya, dan persisnya Lot itu tinggal di Sodom, lalu mereka menjadi tawanan di sana. Namun Abram, ya, mengalahkan musuhnya dan juga membebaskan Lot beserta dengan anak-anaknya, istrinya, ya, dan membawa juga harta mereka kembali, ya. Itu terjadi karena sisi pandang antara Abram dan Lot. Dia dimulai dari situ tadi, ya, di pasal ke-13 itu. Jadi dengan kata lain, Lot itu salah langkah, ya, karena dia melihat secara kasat mata begitu indahnya, ya, lembah Yordan itu, seperti juga yang ditempati mereka, Lot, beserta dengan istri dan anaknya di kota atau wilayah Sodom. Ternyata, ya, begitu mereka melangkah mulai di sana sudah, ya, diperangi musuh, ya, kota Sodom antara lain dan sekitarnya, dan mereka menjadi tawanan di sana. Lalu Abram menyelamatkan Lot serta dengan keluarganya, bahkan harta miliknya. Ya, jadi Abram begitu bijak, begitu wise, dia tidak mempersalahkan Lot. Ya, kenapa kamu milih ke sini gitu? Ya udah, derita lu. Gak begitu. Jadi dia tidak cuek terhadap ponakannya. Ya, ada kalanya memang ketika kita itu dalam kehidupan kita, ya, menjalani kehidupan kita, atau mungkin, ya, dalam pengembalaan, ya, ketika kita menjadi seorang gembala, kita sudah nasihatin, sudah kita kasih masukan, kita kasih arahan, pandangan-pandangan seturut dengan firman Tuhan, lalu dia melangkah seturut dengan pikirannya sendiri, lalu terjadi sesuatu yang tidak baik atau tidak benar atau tidak mengenakkan atau bahkan menyakitkan seperti yang dialami oleh Lot, ya, kita yang, ya, idealnya seperti ini. Abram itu sekaligus sebagai, ya, saudara dari bapaknya Lot, atau uak atau om dari Lot, ya, dia juga tanda kutip menjadi gembala bagi Lot dan keluarganya, ya, menyelamatkan, memberikan masukan, bahkan, ya, nanti kemudian kita akan melihat bagaimana Abram bernegosiasi, tanda kutip, ya, bernegosiasi kepada Tuhan Allah supaya kota Sodom dan Gomora tidak ditunggang balikan atau tidak di bumi hanguskan. Namun akhirnya terakhir-terakhir, ya, Lot beserta dengan istri dan anaknya yang bisa keluar, namun istrinya menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Ya, namun ada akibat yang fatal nanti kita terakhir melihat bagaimana satu pilihan, satu sisi pandang yang salah dari Lot, yang melihat kota Sodom itu atau wilayah yang dia lihat seperti taman Tuhan itu, akhirnya itu mempengaruhi karakter mereka, bahkan
terutama karakter anaknya dan juga karakter istrinya, ya, yang akhirnya keluar dari kota Sodom menjadi tiang garam. Ya mungkin ya kalau istilah sekarang mungkin ya matre lah, istrinya matre, sehingga tidak rela meninggalkan harta mereka dan menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Itu juga akibat daripada pola pikir atau mindset, ya, atau sisi pandang dari antara Lot, ya, istri dan juga anak-anaknya. Nah, karena di pasal 13 tadi atau di pasal-pasal lain, kita tidak pernah melihat Lot itu mendirikan mezbah bagi Tuhan atau membangun hubungan baik dengan Tuhan. Jadi kunci utamanya adalah bagaimana Abram itu tetap membangun hubungan baik dengan Tuhan dan dia menjadi satu pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang menambahkan hikmat dan tuntunan bagi Abram, maka dia bertindak hati-hati, ya, dan bisa menjadi gembala atau menyelamatkan Lot dan beserta dengan keluarganya, ya. Lalu kita melihat satu contoh juga yang lain di Esther 4, ya, bagaimana seorang Esther bisa menyelamatkan, ya, orang Yahudi, ya. Esther 4 ayat 16 ini juga terkenal, ada dua puasa Esther, Dopen, ya. Dua puasa Esther, ya. Esther 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Dan akhirnya kita lihat di pasal berikutnya bagaimana bangsa Yahudi akhirnya selamat karena Esther berpuasa, ya, berpuasa, dan juga bangsa Yahudi juga ikut berpuasa, ya, sehingga mereka pun selamat dari musuh mereka, ya. Dan puji Tuhan, itu dimulai juga dari sisi pandang. Esther kalau udah negatif thinking aja, ya, dia tidak akan punya pemikiran untuk berdoa puasa, menghimbau, ya, bangsa Yahudi juga ikut doa puasa. Dan akhirnya bangsa Yahudi pada zaman itu diselamatkan oleh Tuhan Allah, ya, dari pemusnahan tanda kutip, ya, bangsa Yahudi pada zaman itu. Lalu kita bagaimana juga melihat, ya, tadi sudah saya kasih gambaran tentang kejadian Sodom dan Gomora di bumi hanguskan, dimusnahkan oleh Tuhan. Ya, bagaimana mereka akhirnya keluar dari Sodom dan Gomora, tetapi yang tadinya mereka pergi ke kota Sodom itu, ya, karakter mereka tidak separah ketika mereka hidup di kota Sodom, ya. Salah satunya yang kita lihat akhirnya istrinya Lot itu, ya, karena mungkin sudah semakin kaya mereka di sana, lalu tidak rela meninggalkan harta milik mereka di Sodom yang di bumi hanguskan oleh Tuhan, yang menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Dan yang paling parah, ya, akibat dari pergaulan mereka atau kehidupan mereka di kota Sodom itu, ketika mereka sudah keluar, Lot dan akhirnya selamat dengan kedua anaknya, ya. Kita lihat di Kejadian 19 ayat 30 sampai dengan 38. Ya, kita di sini sudah dewasa, ya. Jadi tidak ada yang perlu kita jaga lagi anak-anak tentang kejadian ini, ya. Kejadian 19 ayat 30 sampai dengan 38. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah, kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya,
tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui mereka, anaknya itu tidur. Dan ketika ia bangun, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Nah, ini akibat yang fatal dari pergaulan mereka, ya, ketika mereka hidup di kota Sodom. Saya yakin mereka sebelum ada ke kota Sodom tidak separah itu karakter anak-anaknya. Ya, tapi karena di kota Sodom itu sudah kawin mengawin, tidak lagi ada batas etika-etika, ya, antara laki-laki dengan laki-laki dan seterusnya. Mungkin yang kehidupan yang parah di sana, mungkin juga mabuk-mabukan seperti yang juga dilakukan oleh kedua anak Lot ini, membuat ayahnya mabuk untuk menggauli kedua anaknya. Ya, itu memang cukup parah, ya, fatal banget. Ya, karena dimulai juga oleh sisi pandang mereka, kedua anaknya ini. Kenapa? Ya, karena mereka menganggap tidak ada lagi laki-laki yang mau menghampiri mereka. Padahal mereka ketika hidup berbaur dengan masyarakat pada umumnya, ya kemungkinan besar, kemungkinan lah katakan begitu, ya mereka mendapatkan laki-laki untuk suami mereka. Namun, ya karena mereka hidup di gua, terkungkung, dan pola pikirnya juga terkungkung, bukan hanya lingkungannya yang terkungkung, ya. Tapi itu dipengaruhi ketika mereka hidup di wilayah Sodom, ya. Nah, makanya firman Tuhan katakan di 1 Korintus 15 ayat 33, katakan janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Ya, mungkin tidak parah sebetulnya karakter daripada kedua anak ini sebelum ada di kota Sodom atau wilayah Sodom. Namun ketika mereka lihat lingkungan mereka yang begitu parah, yang begitu jelek, ya akhirnya membuat mereka berani. Ya, secara etika kan itu aduh luar biasa jahatnya, luar biasa jeleknya, ya. Itu satu aib sebetulnya ketika seorang anak perempuan lagi menggauli ayahnya, ya. Jadi yang perempuan, anaknya perempuan yang proaktif. Nah, ini kan tidak serta-merta sehari dua hari bisa punya pola pikir seperti itu, punya keberanian seperti itu, membuat ayahnya mereka mabuk lalu menggauli ayahnya, ya. Ayahnya menggauli mereka dan akhirnya mereka sampai mengandung kedua anak tersebut. Ya, ini parah, parah, sangat parah sebetulnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ya pola pikir dimulai dari pola pikir Lot yang ketika memilih, ya, mereka harus pindah ke Sodom. Dia tidak ada komunikasi, tidak sonder tanya kepada omnya. Omnya sudah memberikan kesempatan bertanya kepada dia, tapi Lot tidak bertanya kepada omnya. Kira-kira menurut om yang baik buat saya, buat kami di mana? Gitu. Lalu atau misalnya dia bertanya kepada Tuhan, komunikasi kepada Tuhan. Berbeda dengan Abram. Abram memilih tempat itu wilayah Kanaan itu adalah karena Tuhan memberikannya kepada Abram. Oleh karenanya mereka semakin diberkati dan tidak ada anak-anaknya pun atau keturunan Abram yang punya karakter seperti itu. Seperti Lot yang jelek. Ya, jadi itu dimulai dari pola pikir atau mindset kita, ya. Bagaimana hidup kita ke depan, bagaimana hidup seseorang ke depan, bagaimana hidupnya sekarang itu dipengaruhi dari masa lalu. Ya, bagaimana hidup ke depan itu dipengaruhi oleh masa lalu dan masa sekarang. Ya, oleh karenanya ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita hidup seturut dengan firman Tuhan, kita hidup seturut dengan tuntunan Tuhan, saya kena percaya dan kita imani bahwa kita berjalan, ya, seturut dan terwujudlah masa depan kita yang penuh harapan itu. Amin. Puji Tuhan. Saya kena percaya itu. Ya, oleh karenanya kita melihat ada banyak contoh-contoh di mana punya pola pikir yang positif, ya, punya pola pikir yang benar, sehingga Tuhan menuntunnya, Tuhan menuntun hidupnya, Tuhan membawa dari kemenangan demi kemenangan. Ya, sebagaimana Daud juga dari kemenangan demi kemenangan, dia berhadapan mulai dari Goliat, dia berhadapan mulai dari menggembalakan kambing domba ayahnya, dia berhadapan dengan situasi yang menakutkan,
yang di mana Saul memburu dia untuk membunuh dia, namun dia tetap punya pikiran yang positif dan dia tahu bahwa Saul diurapi oleh Tuhan, dia tidak berani membunuh atau menjamah Daud. Itu dipengaruhi oleh mindset atau pikiran. Kalau dia sampai membunuh menjamah Saul, kemungkinan bisa jadi Daud itu gagal menjadi raja sekalipun dia sudah diurapi oleh Tuhan. Ya. Jadi mindset, pola pikir itu sangat mempengaruhi ya hidup kita, ya hidup kita dan hidup keluarga kita, ya. Itu bisa dipengaruhi oleh hidup kita, mempengaruhi hidup kita dan juga hidup keluarga kita. Sebagaimana kita lihat tadi, Lot, ya, istrinya akhirnya jadi hidup matre, ya kan? Karena dipengaruhi oleh ya pola pikir Lot yang begitu dangkal pola pikirnya. Dan juga bahkan anaknya, kedua anaknya itu fatal, ya, menggauli ayahnya, ya, supaya mereka punya keturunan. Padahal sebetulnya ketika mereka berbaur dengan masyarakat yang lain, ya, kemungkinan besar mereka punya jodoh, mereka kemungkinan besar mereka punya suami. Namun itulah ya kebiasaan buruk mempengaruhi pergaulan yang buruk mempengaruhi kebiasaan yang baik. Itu yang dialami oleh Lot beserta dengan keluarganya. Namun Abram ya begitu semakin diberkati Tuhan, dia berperang melawan orang yang menawan Lot ya keluarganya dan Abram pun menang beserta dengan pasukan yang dibentuknya. Yaitu karena dia ya selalu membangun hubungan baik dengan Tuhan. Dan Lot kita tidak lihat di situ. Jadi yang pertama Abraham memanggil nama Tuhan. Ya ayat yang keempat bacaan kita tadi, Kejadian 13, memanggil nama Tuhan. Ya ketika kita memanggil nama Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara atas semua apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Apalagi dalam konteks keluarga, di mana firman Tuhan katakan 2-3 orang memanggil nama Tuhan, di situ aku ada. Oleh karenanya kita membangun mesbah keluarga. Itu salah satu yang penting ya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Abram di pasal yang ke-18 ya, bagian akhir, lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Ya. Sekarang kita ya dimanapun kita bisa membangun mesbah bagi Tuhan. Ya khususnya konteks keluarga, kita bisa membangun dalam kehidupan keluarga kita, dalam komunitas kita, pelayanan kita, pengembalaan kita bisa membangun mesbah Tuhan di situ. Dan Tuhan hadir ketika kita hidup memanggil nama Tuhan, berkenan kepada Tuhan, berjalan seturut dengan rencana Tuhan. Sebagaimana Abraham, dia semakin dipakai oleh Tuhan luar biasa, bahkan semakin diberkati oleh Tuhan. Itu bonusnya, ya berkatnya. Dan dia pun berperang dan bisa menang karena Tuhan ada bersama dengan Abraham. Tuhan membela dia. Dia tahu apa yang terbaik. Dia komunikasi baik dengan Tuhan. Ketika di ayat yang keempat tadi Abraham memanggil nama Tuhan, dia membuka komunikasi dengan Tuhan. Ya, oleh karenanya ya, ketika setelah Lot memilih ya lembah Yordan, ya, di ayat yang ke-11 dikatakan, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, ya, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ya. Tapi ternyata ya di ayat yang ke-13 dikasih gambaran tentang kehidupan Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, setelah Lot berpisah di ayat yang ke-14 daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Dan seterusnya, akhirnya Tuhan memberikan tempat itu kepada Abram beserta dengan keturunannya. Ya karena dia membangun komunikasi dengan Tuhan. Di ayat yang keempat tadi, pertama dia memanggil nama Tuhan. Dan di ayat yang ke-18 bagian akhir dia membangun mesbah bagi Tuhan. Nah, itu kunci keberhasilan hidup Abraham. Ya, dimulai dari pola pikir yang benar, ya pola pikir yang berkenan kepada Tuhan, sehingga dia dipakai oleh Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya sekalipun mungkin ada masalah-masalah yang dihadapinya, ya seperti juga yang terjadi terhadap Lot,
Namun dia punya hikmat dari Tuhan, ya, mengatur sedemikian rupa sehingga berperang untuk merebut Lot beserta dengan keluarganya dan harta milik mereka. Ya, dan mereka pun menang. Dan kehidupan mereka pun, ya, kehidupan Abram, ya, semakin diberkati Tuhan. Abram akhirnya menerima janji Tuhan untuk mendapatkan anak keturunan dari istrinya yang pertama, ya, puji Tuhan. Tapi Lot gagal sebagai kepala keluarga, sebagai satu pribadi anak Tuhan, sebagai keponakan dari Abram, sangat gagal total, ya. Istrinya juga mati sebagai tiang garam, anaknya akhirnya menggauli dia, ya, untuk mencari keturunan. Jadi supaya kita berhasil, mari kita belajar terus. Pertama, memanggil nama Tuhan, membangun mesbah, ya, Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, berjalan benar seturut dengan rancangan Tuhan. Jadi sehingga bisalah kita menikmati berkat-berkat Tuhan sebagaimana yang ada di Mazmur 1, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Lot, ya, memilih, ya, tempat di lembah Yordan, yaitu Sodom. Akhirnya mereka menuju kebinasaan, ya. Tempat itu dibinasakan oleh Tuhan, dan akhirnya harta milik mereka habis. Ya, istrinya pun jadi tiang garam, anaknya pun hidupnya jadi seperti itu, tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan, ya, parahlah, ya, akhlaknya rusak karena kehidupan lingkungan mereka di wilayah Sodom. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk berjalan seturut dengan rancangan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami nikmati bersama di pagi hari ini, yang mengingatkan kami kembali bagaimana kami memiliki pola hidup yang benar, seturut dengan rancangan Tuhan, di mana kami setiap waktu, setiap saat, setiap hari memanggil nama Tuhan, dan membangun mesbah Tuhan, sehingga Tuhan hadir dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan hadir dalam keluarga kami, sehingga Tuhan hadir dalam pengembalaan kami, sehingga Tuhan hadir dalam pelayanan kami, sehingga Tuhan hadir dalam usaha pekerjaan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan ada bersama dengan kami, karena Engkau Allah yang Immanuel. Dan kami dapat, sebagaimana juga Abram, dia berperang, dia keluar menjadi pemenang, bahkan menyelamatkan keponakannya Lot, dan tidak menyalahkan keponakannya. Dia tidak mencari kambing hitam, namun dia membela Lot dan menyelamatkan keluarganya. Namun pun kita lihat bagaimana Lot akhirnya gagal dalam menjalani kehidupannya karena punya pola pikir yang kurang benar di hadapan Tuhan. Oleh karenanya kami belajar Tuhan, untuk kami hidup benar, berkenan kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, membangun mesbah dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan pelayanan kami, kehidupan usaha pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu berkuasa atas kami, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, firman-Mu membentuk kami, firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu memotivasi kami, firman-Mu menjadi tuntunan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.